Ini aku mau nyuci kendaraan aku ini ya. Aku coba pakai sabun. Ini pertama kali aku di sini ya. Di pohon bunga ini aku nyuci kendaraan aku. Jadi aku kalau pergi pergi kerja gitu kan. Aku kalau pergi kerja pasti jemput pakai mobil. Jadi mobilnya ini nih ya, waktu zaman SMP. Yang paling pasnya tuh zaman SMA. Jadi kalau aku tuh pacaran sama cowok tuh pasti bawanya pakai mobil. Tapi kalau cowok aku bawaannya pasti pakai motor SF. Jadi tuh kayak gini ya penampakan mobilnya aku. Makanya kan aku kalau sekolah gitu kan waktu zaman SMA aliyah ya, teman aku tuh kayak nyinggung gitu kan, karena kan cuman aku doang gitu kan yang punya kayak gini dari orang tua. Kalau teman aku tuh nggak ada, cuman motor doang, motor kayak motor Vespa gitu, kayak motor matic gitu, kayak motor perempuan banget gitu. Makanya bingung kan, dia bilang kayak gini, cowok-cowok yang deket sama kamu itu intan cuma suka sama mobilnya doang. Kalau mood aku ya dimana-mana itu pingin enak luar dalam. Kalau memang nggak bisa enak luar dalam, ya udah nggak bisa melihat cinta. Jadi nggak usah ditanya kenapa kamu kok bisa suka sama dia, karena kan kamu merasa nyaman, kamu merasa enak dekat sama dia gitu. Kayak gimana ya, kalau memang udah nggak nyaman lagi ya ngapain gitu kan, nggak bisa melihat cinta gitu. Tapi kalau mood aku, kalau laki-laki itu genit ya dihukum pancung aja lagi ya kan. Masalahnya memang tidak ada cowok itu genit dan matre ya, karena memang laki-laki itu tidak ingin enak luar dalam ya. Beda sama aku, kalau aku ya pingin enak luar dalam, karena luka nggak sesuai luka aja lagi kan, bego berarti ceweknya. Udah tahu cinta bertepuk sebelah tangan masih terusin. Kalau aku nggak bisa kayak gitu, karena emang pada cuek, nggak peduli gitu ya. Tapi kalau aku ya pasti enak luar dalam, nggak bisa ndak enak luar dalam. Jadi mobil ini dari suami pertama ibu aku ya. Jadi ini hasil dari penjual rumah yang di Gunung Tempak itu, terus dituarkan sama mobil ini ya. Terus aku anak dari suami nomor 2. Terus ibu aku nikah lagi, jadi mobil ini nih sama suami nomor 3. Tapi kan nggak boleh mendahului itu ya, nggak boleh mendahului aku, karena kan aku kan dari anak suami nomor 2, jadi ya milik aku gitu. Karena kan tidak ada yang namanya itu istri pepek 1000 ya. Istri kan dinafkahin, mana bisa istri nggak dinafkahin lah. Buktinya ini mobil suami pertama ya lari ke suami nomor 2 lah. Terus suami nomor 2 punya anak perempuan milik ayahnya lah. Terus ibu aku ya punya suami nomor 3, kan nggak boleh mendahului sih. Wajar ya ini mobil sama aku, karena kan aku anak dari nomor suami nomor 2 ya. Kalau istri itu kan ya, karena memang laki-laki itu tidak ada laki-laki itu genit, jadi nanti langsung bercerai aja. Kalau udah bercerai, anaknya itu milik siapa? Kalau anak perempuan milik ayahnya, kembali lagi sama ayahnya, hartanya milik ayahnya, anak perempuan milik ayahnya. Terus orang aku milik ayahku, si Cina ya enak, aku mana bisa, aku udah enak. Ayahku tinggal minta duda kaya aja lagi. Lucunya tuh mantan istri kan bego, di mana-mana tuh ngentot tuh abadi ya, tidak ada mantan istri sebenarnya itu ya. Karena memang laki-lakinya itu tuh yang nggak tahu diri, yang suka gonta-ganti perempuan. Beda sama perempuan, kalau sudah enak ya udah, ini nggak pintar nyenengin. Terus fitnah-fitnah, mana bisa perempuan itu ndak genit. Kamu bilang nggak mungkin ada perempuan genit, ya nyata ndak genit sama kamu. Orang perempuannya gembel beda sama perempuannya banyak duit. Gonta-ganti cowok wajar, punya duit ya enak. Mana bisa perempuan nggak bisa sangean. Apa kalau sudah ndak perawan, jangan ditanya. Perempuan kalau sudah ndak perawan tuh enak, mana bisa ndak enak. Sudah robek melar pepe ya enak kalau masih gadis.
ya nangis, sakit hati, trauma seumur hidup. Karena memang tidak ada ganteng luar dalam, kan bego. Tapi kalau aku sudah nggak perawan ya enak, gonta-ganti suami. Itu pun aja sudah nggak sakit. Mana sakit? Sudah nggak perawan. Aku tuh sakit hati ya, aku kalau kayak gini bisa trauma seumur hidup. Karena memang ya gini ya, pas kamu luka-luka baru tuh nggak ada yang peduli sama kamu. Ini nggak pas kamu nggak diapa-apain sama cowok, kamu nggak pernah ditinju sama perempuan lain, kok dikasih makanan yang enak-enak. Elonya kemana waktu aku udah gerobek, waktu aku jatuh di palet, kok nggak ada yang ingin menghibur aku gitu. Kayak bener-bener luka aku tuh nggak sesuai gitu pada waktu itu tuh ya. Pas akunya udah nggak sakit, udah nggak berdarah, baru kamu kasih aku duit sebanyakan tuh buat apa? Nggak usah pura-pura baik. Sakit hati waktu robek di mana? Apa kalau aku sudah nggak perawan? Kalau udah nggak perawan ngapain dihibur-hibur segala? Udah nggak sakit baru kamu hibur, bego banget. Kalau aku langsung minta harta dibagi dua aja langsung, nggak usah cinta-cintaan. Udah trauma ya udah nggak usah diterusin. Orang waktu luka-lukanya jadinya nggak ada, ngapain? Yang paling lucunya itu kalau udah jadi istri itu ya nggak bisa dagu robek, nggak bisa jadi paret. Terus ngapain suami menghibur istri? Latin istriku luka robek di muka moja nggak ada darahnya, kenapa dihibur terus? Kalau misalnya aku minta dihibur wajar nih, dagu udah robek karena memang tidak ada cowok itu genit ya Latin. Kalau sudah robek begini muka keluar darah, siapa yang mau tanggung jawab? Ya duitmu itu nggak ada artinya. Wajar ya kalau misalnya aku nggak nikah karena memang tidak ada cowok genit. Baru cowoknya juga nggak ada dagu robek ya, terus juga nggak ada luka di kakinya jatuh pun di part, kan nggak pernah. Terus kenapa dikasih makan yang enak-enak, dikasih duit sebanyak buat apa? Kalau cuman pepek doang yang robek. Tapi kalau aku ini sakitnya double. Apa kalau kamu masih perawan, baru diperkosa massal lagi, bayangin. Mana ada cowok itu ganteng luar dalam. Malah kitanya itu yang nafkahin suami kita sendiri. Cobakah suaminya itu udah gue peot kek? Orang cowoknya ya bagusnya kayak gitu badan, baru minta ini, minta itu. Minta tanggung jawab lagi. Coba ke laki-laki cacat gitu atau laki-laki bayi prematuran gitu, ini kan enggak, bayi normal nyatanya bagusnya begitu badan.